Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang menjelaskan dengan menggunakan landasan filsafat ilmu pendidikan, ontologi, epistemologi, dan sosiologi. Saya Rahmadina Zahra Zauga, dengan rekan-rekan saya ada Gani Yumna Bahtiar, Muhammad Rizky Haikal, lalu Sarah Maulidia, dan Solihatin Sufian Ningrum. Landasan filsafat ilmu pendidikan. Filsafat selalu melandasi diri pada tahun landasan pemikiran. Ketiga landasan pemikiran filsafat dimaksud tidak bersifat partikular terlepas arah, namun saling berkaitan secara utuh dalam rangka memberikan landasan-landasan yang kokoh pada pemikiran maupun pengembangan pemikiran itu sendiri dalam bentuk ilmu, pengetahuan, teknologi, maupun dalam bentuk ikatan kehidupan yang aktual. Karena filsafat memberikan pertanyaan-pertanyaan dasar tentang realitas yang kemudian dijawab oleh ilmu pengetahuan. Ada 3 diantaranya, yaitu ontologi, artinya ilmu tentang ada atau keberadaan itu sendiri. Lalu epistemologi, artinya pengetahuan tentang pengetahuan atau filsafat pengetahuan. Lalu ada aksiologi, artinya pantas atau bernilai. Ini kelihatan tuh kan? Apa-apa ini coba. Pertanyaan menurut landasan ontologi. Next, apa itu pendidikan? Pendidikan adalah proses untuk mengubah sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan berfungsi secara baik dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki sejak lahir. Pendidikan dapat terjadi dalam pengajaran melalui pelatihan ataupun penelitian, baik di bawah bimbingan orang lain maupun secara otodidak. Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam berkelangsungan hidup individu. Kalau kata pendidikan berasal dari bahasa Latin ducor, yang berarti menuntun, mengarahkan, atau memimpin, dan awalan yang berarti keluar. Next. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak supaya mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menurut ahli pedagogik dari Belanda, Lanspel mengemukakan bahwa pengertian pendidikan merupakan suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai tujuan, yaitu kedewasaan. Menurut Prince dan reka siswanya, mendidik adalah pertolongan yang diberikan oleh siapapun yang bertanggung jawab atas pertumbuhan anak untuk membawanya ke tingkat dewasa. Pendidikan, alat dan metode, perbuatan pendidik, tempatnya berlangsungnya pendidikan, dan evaluasi serta tujuan. Pertanyaan menurut landasan aksiologi. Kenapa manusia harus dapat pendidikan? Setiap manusia membutuhkan pendidikan karena pendidikan sangat penting artinya bagi perkembangan manusia. Melalui pendidikan, manusia tak hanya mendapatkan pengajaran keahlian khusus, tetapi juga sesuatu yang lebih mendalam, yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan, dan kebijaksanaan. Di mana kita bisa mendapatkan pendidikan, oleh karena itu, proses pendidikan akan berlangsung dalam rumah atau keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi proses pengembangan seorang individu, sekaligus merupakan petak dasar kepribadian anak. Pendidikan anak diperoleh terutama melalui interaksi antara kedua orang tua dan anak. Bagaimana mendapatkan pendidikan yang baik? Pendidikan yang baik dan benar dapat diperoleh melalui berbagai cara, di antaranya komitmen dari semua pihak, pemerintah, masyarakat, dan dunia pendidikan perlu berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Yang kedua ada peningkatan akses. Meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat, termasuk dengan memberikan pendidikan gratis bagi yang kurang mampu. Yang ketiga, peningkatan kualitas guru. Meningkatkan kualitas pengajaran melalui pelatihan guru. Peningkatan sarana dan prasarana. Membangun sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Selanjutnya ada peningkatan partisipasi masyarakat. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Lalu ada dukungan orang tua. Orang tua berperan penting dalam menciptakan karakter positif anak dan memotivasi anak untuk meningkatkan potensi dirinya. Selanjutnya ada pelaksanaan proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Proses belajar mengajar yang efektif dan efisien dapat membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Yang terakhir ada pendidikan yang baik dapat membantu dalam pembangunan karakter, peningkatan kesempatan kerja, pemberdayaan individu, dan menciptakan masyarakat yang lebih maju dan harmonis. Kesimpulan, pendidikan adalah proses untuk mengubah sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan berfungsi secara baik dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan terdapat unsur-unsur yang terdiri dari peserta didik, pendidik, interaksi edukatif antara peserta didik dan pendidik. Materi atau isi pembahasan, konteks yang mempengaruhi pendidikan, alat dan metode, perbuatan pendidik, tempat berlangsungnya pendidikan, dan evaluasi serta tujuan. Setiap manusia membutuhkan pendidikan karena pendidikan sangat penting artinya bagi perkembangan manusia. Melalui pendidikan, manusia tak hanya mendapatkan pengajaran keahlian khusus, tetapi juga sesuatu yang lebih mendalam, yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan, dan kebijaksanaan. Oleh karena itu, proses pendidikan akan berlangsung dalam rumah, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan yang baik dan benar dapat diperoleh melalui berbagai cara komitmen dari semua pihak, peningkatan akses, peningkatan sarana dan prasarana, dan masih banyak lagi. Bagi kopi kor ya, bagi kopi kor. Sekian dari presentasi kami hari ini. Maaf jika ada kata-kata yang kurang. Kami ucapkan maaf sedalam-dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.